Seorang pemuda dari Indonesia yang berasal dari kota yang jauh pergi ke Ukraina hanya untuk merenovasi rumah tua mertuanya. Kisah yang berasal dari KIV ini benar-benar menyentuh hati. Ketika ia melihat dengan mata kepala sendiri rumah keluarga istrinya yang bobrok, tanpa ragu, ia segera mengeluarkan biaya dan menyewa tim konstruksi profesional untuk membangun rumah baru yang modern bagi orang tua istrinya. Ia melakukannya tanpa syarat apapun, hanya untuk membantu keluarga wanita yang ia cintai. Halo, saya adalah tokoh utama dalam cerita ini, dan nama saya Katerina. Saat itu, kondisi ekonomi di Ukraina sangat berat. Dengan membawa impian menjadi seorang model, saya seorang diri berkelana ke Jakarta. Di kota yang baru bagi saya ini, saya tidak hanya bertemu dengan cinta sejati saya, tetapi juga menemukan rumah baru. Kami berhasil mengatasi rintangan bahasa dan perbedaan budaya, dan akhirnya kami menjadi satu keluarga. Lebih dari itu, kehangatan cinta suami saya bahkan sampai ke keluarga saya di kampung halaman yang jauh. Sekarang, meskipun badai mengamuk di luar, kalian tidak perlu khawatir lagi. Kata-kata yang diucapkan suami saya saat ia selesai membangun rumah baru untuk orang tua saya bukan hanya tentang sebuah bangunan. Itu adalah sebuah janji yang penuh dengan cinta dan harapan. Perbuatannya menyentuh seluruh desa. Semua orang memuji dan mengatakan bahwa menantu dari Indonesia ini benar-benar berhati emas. Sekarang, mari kita dengarkan dengan tenang kisah cinta yang melintasi separuh dunia ini. Saya Katerina, seorang wanita berusia 20-an tahun dari Ukraina. Hari ini, saya akan berbagi dengan Anda kisah tentang perubahan besar dalam hidup saya. Ukraina, negeri yang mempesona di Eropa Timur, juga merupakan tempat yang tenggelam dalam krisis ekonomi. Negara yang dulu makmur di bidang pertanian dan industri kini sedang berjuang, di mana warganya kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. Di tengah situasi sulit ini, saya memendam impian untuk menjadi seorang model. Kate, kamu cantik sekali. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi yang paling bersinar. Mama Olena selalu menyemangati saya. Namun, kenyataan seringkali kejam. Di Ukraina, wajah cantik saja tidak cukup. Itu telah menjadi kompetisi brutal untuk bertahan hidup. Di apartemen sempit kami di Kiev, setiap hari saya berkata pada diri sendiri sambil menatap cermin, suatu hari nanti, aku akan memiliki kehidupan yang lebih baik dari ini. Hari itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Ada kesempatan untuk peragaan busana kecil di Milan. Saya mengumpulkan uang, meminjam dari teman saya, Anna, untuk tiket pesawat. Saya tidak menyangka di sanalah saya akan bertemu dengan pria yang akan mengubah takdir saya selamanya. Di pesta koktail setelah peragaan busana, seorang pria berwajah Asia menghampiri saya. Penampilanmu di runway sangat hebat, benar-benar memukau, itulah kata-kata pertamanya kepada saya. Awalnya, saya pikir itu hanya basa-basi. Di industri modeling, pujian semacam ini sudah biasa, tapi tatapan matanya berbeda, penuh dengan ketulusan. Saya dari Indonesia, nama saya Bima Wirawan. Saya manajer operasional di sebuah perusahaan desain mode. Setelah ia memperkenalkan diri, kami berbincang singkat. Ia menunjukkan minat besar pada portofolio saya dan memberikan kartu namanya. Begitu cepat pertemuan pertama kami berakhir. Hampir 7 bulan kemudian, saya kembali mengikuti peragaan busana lain, kali ini di Paris. Sungguh luar biasa, saya bertemu dengannya lagi. Nona Katerina, kita bertemu lagi. Sepertinya takdir berpihak pada kita. Ya, katanya sambil tersenyum. Kali ini, kami berbicara lebih lama dan bertukar detail kontak. Ia menanyakan keadaan saya. Saya tidak menyembunyikannya dan dengan jujur berkata kepadanya, situasi di Ukraina sulit, hampir tidak ada pekerjaan, dan keluarga saya menderita. Reaksinya di luar dugaan saya. Bukan belas kasihan murahan, melainkan ia langsung memberikan solusi. Kenapa kamu tidak mencoba datang ke Jakarta? Mungkin kamu akan punya lebih banyak kesempatan di sana. Awalnya saya pikir ia bercanda, tetapi wajahnya serius. Ia bercerita tentang industri mode di Indonesia dan memuji potensi yang saya miliki. Yang terpenting, saya merasakan niat tulusnya untuk membantu saya. Kamu bisa mendapatkan visa jangka pendek dulu untuk mencoba hidup di Jakarta. Saya
akan membantumu sebisa saya." Melihat saya ragu, ia tidak memaksa. Sambil tersenyum ia berkata, "Keputusan akhir ada di tanganmu, Nona Katerina. Saya hanya memberikan satu pilihan lain." Malam itu, saya berpikir panjang di kamar hotel saya. Apa yang menanti saya jika saya kembali ke Ukraina? Lebih banyak kegagalan dan kehidupan tanpa harapan. Sementara Jakarta, meskipun benar-benar asing, bisa menjadi awal dari kehidupan baru. Keesokan harinya, saya segera menghubunginya. "Bima, saya mau mencoba di Jakarta." Di sanalah babak baru dalam hidup saya dimulai. Saat saya menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rasanya seperti saya melintasi dunia lain. Bandara itu bersih, semuanya teratur, dan ritme kehidupannya cepat. Bima sudah menunggu untuk menjemput saya. "Nona Katerina, selamat datang di Indonesia," katanya sambil tersenyum dan mengambil koper saya. Kami meninggalkan bandara dan naik taksi menuju kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Saya terpesona oleh pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit dihiasi lampu-lampu neon berbagai warna. Jalanannya sibuk tetapi teratur, dan di mana-mana terlihat jejak teknologi modern. Apakah ini benar-benar Indonesia? Rasanya seperti adegan dalam film. Bima tertawa dan mengangguk. Banyak orang asing bereaksi seperti itu saat pertama kali. Tapi kamu akan terbiasa. Ia sudah menyiapkan sebuah apartemen studio untuk saya. Meskipun agak jauh dari pusat keramaian Senayan, aksesnya mudah dan lingkungannya aman. Istirahatlah di sini dulu untuk membiasakan diri dengan kehidupan Jakarta. Mulai besok, saya akan membawamu ke berbagai tempat. Keesokan harinya, Bima membawa saya ke berbagai agensi model, dan kami juga mengunjungi perusahaan desain mode tempat ia bekerja. Awalnya, saya kesulitan karena bahasa, tetapi berkat Bima yang menjadi penerjemah, semua berjalan lancar. Yang mengejutkan, di minggu pertama saja, saya sudah mendapatkan tawaran pekerjaan. Sebuah merek pakaian kecil ingin menggunakan saya untuk pemotretan katalog mereka. Kesempatan yang sudah lama saya nantikan di Ukraina datang begitu cepat di Jakarta. "Nona Katerina, penampilan Eropamu adalah keuntungan besar di pasar Indonesia." Bima tidak salah. Penampilan khas Eropa Timur saya menjadi kelebihan di mata orang Indonesia, dan ini menjadi kekuatan saya. Setelah pemotretan pertama, tawaran pekerjaan semakin banyak. Kurang dari sebulan, saya sudah menjadi model untuk live selling di e-commerce. Semua ini berkat Bima. Ia tidak hanya memberikan koneksi dan kesempatan, ia juga mengajari saya cara hidup di Jakarta. Ia merekomendasikan saya ke sekolah bahasa Indonesia, mengajari saya cara naik KRL, komuter lain dan MRT, dan cara memesan makanan di restoran dan warung. "Kenapa kamu membantuku seperti ini?" Suatu hari saya memberanikan diri untuk bertanya. Ia berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, "Kamu lebih berharga dari yang kamu kira. Aku hanya ingin kamu tahu itu." Saya sangat tersentuh oleh kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya saya merasa ada seseorang yang tulus percaya pada kemampuan saya. Kepercayaan ini mulai mengubah saya. Setelah 3 bulan di Jakarta, saya sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sederhana dan bisa bepergian sendiri. Pekerjaan saya semakin banyak dan saya bahkan tampil di TV. Dengan meningkatnya pendapatan, saya bisa mengirim uang ke Ukraina. Bersamaan dengan itu, hubungan kami dengan Bima semakin dalam. Awalnya, ia hanya mentor saya dalam pekerjaan dan kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan kami perlahan berubah. Kami semakin sering bersama dan semakin mengenal satu sama lain. Suatu hari di musim kemarau, kami sepakat untuk pergi ke puncak. Sementara bunga-bunga flamboyan berwarna merah muda berterbangan di udara, Bima tiba-tiba berhenti. Ia menggenggam tangan saya dengan erat. "Nona Katerina, sejak pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu." Pengakuannya, meskipun mendadak, adalah sesuatu yang sudah lama saya harapkan. Saya juga sudah lama mencintainya. "Aku juga menyukaimu, Bima." Dan begitu saja, kami resmi menjadi sepasang kekasih. Saat itu, saya sudah 7 bulan di Jakarta. Sebagai sepasang kekasih, cinta kami tumbuh dengan cepat. Bima menunjukkan kepada saya berbagai wajah Jakarta dan sekitarnya. Saya menikmati setiap momen bersamanya.
Makanan Indonesia benar-benar membuat saya ketagihan. Meskipun awalnya saya tidak terbiasa dengan sambal, perlahan-lahan saya menjadi ketagihan dengan kelezatan rendang dan sate. Ibu Bima, Ibu Ratih, sangat pandai memasak makanan khas Indonesia. Ia sering memanggil kami untuk makan di rumahnya. "Kate, nak, ayo makan lagi. Kamu kurus sekali." Awalnya saya sedikit canggung dipanggil nak, tetapi tak lama kemudian saya mengerti bahwa itu adalah tanda bahwa mereka menerima saya sebagai keluarga. Ibu Ratih memperlakukan saya seperti putrinya sendiri, mengajari saya banyak adat dan etiket Indonesia. "Kate, kita cantik sekali, sudah seperti orang Indonesia asli saja." Perkataan Ibu Ratih membuat semua orang tersenyum. Dalam hati, saya berharap hari itu akan datang lebih cepat. Setelah setahun di Jakarta, saya menjadi cukup dikenal di dunia modeling. Semakin banyak merek yang bekerja sama dengan saya, dan saya bahkan tampil di runway beberapa desainer ternama. Bahasa Indonesia saya juga berkembang pesat. Sekarang, saya tidak lagi memerlukan penerjemah di tempat kerja. Namun di balik semua ketenaran, ada juga kesedihan. Terkadang, karena menjadi orang asing, saya mengalami sedikit diskriminasi atau kesalahpahaman budaya. Di saat-saat seperti itu, Bima selalu berdiri teguh di sisi saya, menyemangati saya untuk tidak menyerah. "Kate, aku tahu betapa kuatnya kamu. Masalah kecil seperti ini tidak akan bisa menjatuhkanmu." Kepercayaan itu memberiku kekuatan tanpa batas. Jadi, apapun yang terjadi, saya memiliki keberanian untuk menghadapinya. Hari-hari bersama Bima terasa seperti mimpi indah. Setiap akhir pekan, kami bepergian ke berbagai tempat di Indonesia, baik itu ke Bali, Lombok, atau tempat-tempat bersejarah di kota tua Jakarta. Saya melihat berbagai sisi Indonesia. Saya semakin mencintai negeri ini dan orang-orangnya. Indonesia, meskipun terdiri dari banyak pulau, memiliki sejarah dan budaya yang mendalam. Bima selalu berkata dengan bangga. Matanya bersinar dengan cinta pada tanah airnya. Seiring saya terbiasa dengan kehidupan di Jakarta, saya mendapatkan banyak teman, terutama rekan model saya, Sasha. Kami menjadi sahabat karib. Ia mengajari saya bahasa Indonesia gaul, dan saya mengajarinya beberapa kata Ukraina. "Kak Kate, yuk kita ke SCBD, ngopi-ngopi. Di sana banyak kafe bagus dan tempat belanjanya juga keren." Hari-hari bersama Sasha menunjukkan kepada saya sisi dinamis anak muda Indonesia, budaya anak muda yang penuh semangat, seni dan musik yang beragam, serta tren yang cepat berubah. Melalui pengalaman-pengalaman ini, saya semakin memahami Indonesia. Suatu hari, Bima membawa saya ke tempat yang sangat istimewa, Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Di dalamnya tersimpan tak terhitung banyaknya kekayaan budaya. "Mau coba merasakan jadi wanita Indonesia? Menurutku kamu akan cocok memakai kebaya," kata Bima, merujuk pada pakaian tradisional wanita Indonesia. Saya dengan senang hati setuju. Tak lama kemudian, saya berganti pakaian dengan kebaya modern berwarna merah muda yang indah. Ketika saya melihat ke cermin, saya merasa seperti seorang putri dari dongeng kuno. "Bima, pakaian ini indah sekali. Bagaimana mereka bisa merancang sesuatu yang begitu elegan dan megah?" Bima dengan sabar menjelaskan kepada saya sejarah dan simbolisme kebaya. Saya terkejut bahwa sebuah pakaian bisa mengandung estetika dan filosofi yang begitu dalam. Kami berjalan-jalan di sekitar museum dengan mengenakan pakaian tradisional. Banyak turis yang mendekat dan meminta foto. Kami sangat bersenang-senang. Malam itu, saat kami makan malam di sebuah restoran Indonesia, Bima tiba-tiba memegang tangan saya dan berkata dengan serius, "Kate, setiap momen bersamamu sangat berharga. Kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepadaku." Kata-katanya menyentuh hati. Pada saat itu, saya memutuskan bahwa saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama pria ini. Tepat pada tahun kedua saya di Jakarta, Bima membawa saya ke sebuah tempat dengan pemandangan indah di puncak. Sambil memandang gemerlap lampu kota Jakarta, ia tiba-tiba berlutut. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Kate, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?"
Saya langsung menangis. Pada saat itu, saya merasa sepenuhnya dikelilingi oleh cinta. Ya, Bima, kemanapun, asalkan bersamamu. Dan begitulah kami bertunangan. Perjalanan baru kami dimulai. Berita pertunangan kami mengejutkan kedua keluarga kami. Awalnya, Ibu Ratih sedikit ragu tentang menantu orang asing. Tapi karena kami sudah saling mengenal, ia cepat berubah pikiran dan memberikan restunya. Katrina, memiliki kamu di keluarga kami adalah hal yang sangat indah. Mulai sekarang, kamu adalah anak kami. Kata-kata menyentuh dari Ibu Bima sekali lagi membuat saya menangis. Saya menemukan bahwa konsep keluarga orang Indonesia memiliki kemiripan besar dengan kami di Ukraina. Koneksi keluarga, rasa hormat, dan pengabdian satu sama lain sangat penting. Saya juga segera memberitahukan kabar baik ini kepada orang tua saya di Ukraina. Melalui panggilan video, saya secara resmi memperkenalkan Bima dan menyampaikan rencana pernikahan kami. Awalnya ayah khawatir, tetapi ketika ia mendengar Bima berbicara dalam bahasa Ukraina dasar dengan aksen, "Saya akan menjaga putri Anda seumur hidup." Mereka merasakan ketulusan Bima. Asalkan putri kami bahagia, itu saja yang kami harapkan. Terima kasih Bima. Untuk pernikahan, kami memutuskan untuk menghormati budaya kedua negara. Selain tradisi Indonesia, kami juga akan menambahkan elemen-elemen Ukraina. Pernikahan ditetapkan 6 bulan kemudian. Selama waktu itu, kami berencana untuk pulang ke Ukraina terlebih dahulu. Aku ingin secara pribadi mengunjungi mertuaku. Aku juga ingin melihat tempat di mana Katrina dibesarkan. Usulan Bima menghangatkan hati saya. Ia selalu pengertian dan menghormati asal-usul saya. Sambil merencanakan kepulangan ke Ukraina, pekerjaan modeling saya terus berlanjut. Karena sudah populer di pasar Indonesia, saya mendapatkan banyak tawaran peragaan busana dan syuting iklan. Terutama merek-merek kecantikan Indonesia menyukai penampilan asing saya, jadi jadwal saya sangat padat. Bima juga dipromosikan di perusahaan desain modenya sehingga tanggung jawabnya semakin besar. Meskipun ia sering lembur, saya tetap ada di hatinya. Kate, nanti malam kosong, aku mau ajak kamu ke tempat yang sangat indah. Ia sering memberikan kejutan-kejutan kecil, kadang-kadang piknik di Taman Suropati, kadang kencan di restoran terkenal di SCBD, kadang ia membawa saya berkendara ke luar kota. Momen-momen manis ini membuat hidup saya di Jakarta semakin indah. Menjelang keberangkatan kami ke Ukraina, saya semakin bersemangat. Meskipun kami sering melakukan panggilan video dengan orang tua saya, bertemu langsung tetap berbeda. Yang terpenting, saya tidak sabar Bima bertemu dengan keluarga dan tanah air saya. Bima, meskipun ekonomi Kiev tidak bagus, itu adalah tempat yang sangat indah. Terutama taman kecil di dekat rumah kami, itu adalah tempat favoritku saat kecil. Bima selalu mendengarkan cerita saya dengan serius. Ia tertarik pada segala hal tentang Ukraina. Ia bahkan belajar beberapa sapaan dasar bahasa Ukraina. Privit, benar tidak? Aksennya membuat saya tertawa, tetapi saya tahu betapa berartinya usahanya. Sebulan sebelum keberangkatan, kami sudah menyiapkan segalanya. Tiket pesawat dan hadiah-hadiah. Bima menghabiskan banyak waktu memilih hadiah untuk orang tua saya. Ia menyiapkan satu set keramik tradisional Indonesia yang indah untuk ayah dan sebuah selendang dari kain songket untuk ibu. Perhatiannya pada detail sekali lagi membuat saya terharu. Begitulah Bima, penuh perhatian pada hal-hal kecil. Akhirnya, hari keberangkatan kami di Soekarno-Hatta tiba. Sambil menunggu di ruang tunggu, perasaan saya campur aduk. Kegugupan dan harapan yang saya rasakan saat pertama kali tiba di bandara ini kembali. Tapi sekarang, Bima ada di sampingku. Itu memberiku ketenangan. Kate, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat gugup. Bima menggenggam tangan saya erat. Telapak tangannya selalu memberikan kedamaian. Sedikit, tapi terima kasih karena kamu ada di sini. Pesawat membawa kami menuju Kiev. Kami akan memulai petualangan baru. Ketika pesawat mendarat di Kiev, emosi saya sangat kompleks. Di satu sisi, kebahagiaan reuni. Di sisi lain, kekhawatiran tentang bagaimana reaksi Bima terhadap kondisi Ukraina. Bandara terlihat lebih ramai dan lebih tua dari saat saya pergi.
Tampaknya ekonomi Ukraina semakin memburuk dalam 2 tahun terakhir. Namun, Mama dan Ayah sudah menyambut kami di bandara. Kate, anakku tersayang. Mama berlari dan memelukku erat. Ayah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, ia mendekati Bima dengan hati-hati. Apakah kamu pemuda yang merawat putri kami? Terima kasih banyak, kata Ayah dalam bahasa Inggrisnya yang beraksen. Bima membungkuk dengan hormat. Dobry den. Selamat siang, Ayah dan Ibu mertua. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Orang tua Katerina sangat baik. Kecanggungan pada pertemuan pertama dengan cepat menghilang. Dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua saya memperkenalkan jalan-jalan Kiev kepada Bima. Jalan-jalan yang dulunya ramai, kini memiliki banyak toko yang tutup. Wajah orang-orang tampak muram. Ini adalah tempat di mana aku dibesarkan. Dulu lebih ramai. Bima diam-diam melihat keluar jendela dan kemudian memegang tangan saya. Ini adalah kampung halaman Katerina, jadi ini adalah tempat yang istimewa bagiku. Ketika kami tiba di rumah orang tua saya sangat terkejut. Rumah itu jauh lebih tua dari ingatan saya. Sebagian atapnya sudah runtuh dan ada bekas rembesan air di lantai. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Mama menghela napas. Badai terlalu sering akhir-akhir ini. Atap tua ini tidak kuat lagi. Kami juga tidak punya uang untuk memperbaikinya. Saya merasakan sakit di hati saya. Meskipun saya telah mengirim uang dari Jakarta, tampaknya itu tidak cukup. Krisis ekonomi Ukraina lebih parah dari yang saya kira, dan mereka kesulitan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Bima mengamati rumah itu dengan saksama. Keningnya berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Malam itu, kami makan malam reuni dengan orang tua saya. Meskipun makanannya sederhana, itu penuh dengan cinta Mama, jadi rasanya sangat lezat. Setelah makan, Bima mengeluarkan hadiah yang telah ia siapkan. Orang tua saya sangat tersentuh oleh hadiah-hadiah dari Indonesia ini. Terutama Mama. Ketika ia mengenakan selendang dari kain songket, ia sangat gembira, indah sekali. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah seperti ini. Kami berbicara sampai larut malam tentang hidup saya di Jakarta, bagaimana kami bertemu, dan rencana pernikahan kami. Orang tua saya mendengarkan dengan serius. Saya merasa mereka perlahan-lahan mulai mempercayai Bima. Keesokan paginya, Bima menarik saya ke samping. Kate, aku sudah memeriksa rumah ini dengan cermat kemarin. Kondisinya lebih buruk dari yang aku kira. Seluruh atap harus diganti, perlu perbaikan besar. Saya mengangguk. Aku tahu, tapi biayanya akan sangat besar kan? Bima terdiam sejenak dan kemudian berkata dengan tegas, biar aku yang urus. Aku akan menyewa tim konstruksi terbaik untuk merenovasi rumah mertuaku. Saya terkejut dan menatapnya. Benarkah? Itu proyek besar. Biayanya akan sangat mahal. Bima tersenyum dan berkata, orang tua Katerina sudah seperti orang tuaku sendiri. Membantu keluarga adalah kewajiban. Semangat membantu keluarga sudah mendarah daging bagi orang Indonesia. Sejak saat itu, Bima mulai menghubungi perusahaan konstruksi lokal. Namun, karena krisis ekonomi, banyak perusahaan yang tutup atau tidak memiliki bahan. Akhirnya, setelah berusaha keras, ia menemukan beberapa perusahaan yang dapat diandalkan. Setelah konsultasi dan perbandingan, ia memilih yang paling sesuai. Yang ini, mereka punya cukup pengalaman dan tidak ada masalah dengan pasokan bahan. Aku yang akan menanggung semua biayanya. Saya tersentuh oleh keputusannya, tetapi juga merasa malu. Bima, terima kasih banyak, tapi ini biaya yang sangat besar. Ia memotong perkataan saya. Kate, ini demi keselamatan orang tuamu dan memperbaiki tempat tinggal mereka penting untuk masa depan kita. Ketulusan kata-katanya membuat saya tidak bisa menolak. Kami menyampaikan keputusan ini kepada orang tua saya. Awalnya mereka tidak mau setuju, tetapi ketika mereka merasakan cinta tulus Bima, akhirnya mereka mengalah. Terima kasih banyak, menantu yang baik. Kamu adalah anugerah Tuhan bagi kami, kata Mama. Bima tersenyum dengan rendah hati. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Pekerja segera memulai pekerjaan. Langkah pertama adalah mengganti seluruh atap yang rusak. Retakan di dinding juga diperbaiki.
dan lantai serta jendela diganti dengan yang baru. Setiap hari, Bima secara pribadi datang ke lokasi konstruksi untuk mengawasi kemajuan. Jika ada masalah, ia cepat mengambil keputusan. Ia meninggalkan instruksi bahwa rumah harus lebih kokoh dan jendela harus mampu menahan badai. Ketelitian dan ketegasannya membuat para pekerja terkesan. Mereka bertanya kepada saya, apakah semua pria Indonesia bertanggung jawab dan dapat diandalkan seperti itu, Magapati? Kata-kata itu membuat saya bangga. Bima tidak hanya memberikan uang, ia dengan tulus memikirkan bagaimana membuat orang tua saya bahagia. Renovasi memakan waktu lebih dari 2 minggu. Sementara itu, kami tinggal di sebuah penginapan terdekat. Setiap hari, Bima pergi ke lokasi. Ia sering makan siang bersama para pekerja, mendengarkan cerita mereka tentang ekonomi Ukraina, kesulitan hidup, dan harapan yang masih mereka miliki. Ketangguhan orang-orang di negara ini luar biasa. Bahkan di tengah kesulitan, mereka masih bisa tersenyum dan saling membantu, katanya. Saya mengangguk. Ketangguhan dan kehangatan hati orang Ukraina adalah hal yang paling saya banggakan. Akhirnya, renovasi selesai. Kami kembali ke rumah kami yang baru. Atapnya kokoh, dindingnya putih bersih, jendela dan lantai diganti. Seluruh rumah tampak seperti baru dibangun. Bima bahkan menambahkan taman sayur kecil dan memodernisasi peralatan dapur. Orang tua saya menangis, bahagia ketika melihat rumah baru itu. Mereka tidak pernah menyangka bisa tinggal di rumah seindah ini. Mereka memegang tangan Bima dan berkata, "Terima kasih banyak, Nak." Bima tetap rendah hati. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Sekarang, meskipun badai datang, kalian tidak perlu khawatir atap bocor. Dan di taman sayur kecil itu, ibu bisa menanam rempah-rempah favoritnya. Malam itu, para tetangga berkumpul dan mengadakan pesta kecil. Mereka terkejut dengan perubahan rumah dan tidak henti-hentinya memuji Bima. Katerina benar-benar menemukan keberuntungan. Kami tidak menyangka orang Indonesia begitu murah hati dan hangat. Kalian sangat beruntung memiliki menantu seperti ini. Perkataan para tetangga membuat saya bangga. Bima tidak hanya mengubah hidup saya, ia juga mengubah pandangan keluarga dan tetangga saya. Setelah pesta, kami duduk di taman sayur yang baru dibuat dan memandangi bintang-bintang. Bima menggenggam tangan saya erat. "Kate, aku sangat bahagia kita telah menjadi satu keluarga. Aku tidak akan pernah melupakan momen-momen di sini." Saya bersandar di bahunya. "Bima, kamu orang yang sangat baik. Apa yang telah kulakukan hingga bisa bertemu denganmu?" Ia mencium kening saya dan berkata dengan lembut, "Seharusnya aku yang mengatakan itu. Kamu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku." Begitulah kami menatap bintang-bintang, memikirkan masa depan kami. Pernikahan di Jakarta, impian untuk memulai keluarga kami sendiri, dan harapan untuk memiliki rumah yang menggabungkan budaya Ukraina dan Indonesia. 1 bulan kami tinggal di Ukraina adalah pengalaman yang tak terlupakan. Kami semakin mengenal satu sama lain dan merasakan arti sebenarnya dari keluarga. Bima tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan ketulusan dan cinta kepada keluarga saya. Malam sebelum kami kembali ke Jakarta, orang tua saya menyiapkan makan malam yang berlimpah untuk kami. Meja penuh dengan hidangan tradisional Ukraina buatan Mama. Ayah bahkan mengeluarkan sebotol anggur tua. Anggur ini kami terima saat Katerina lahir. Kami tidak pernah berpikir untuk meminumnya. Menunggu hari besar, hari ini adalah hari itu, kata ayah. Kami meminum anggur itu, bersulang. Pada saat itu, 2 keluarga dengan budaya dan bahasa yang berbeda secara resmi menjadi satu keluarga. "Tolong jaga putri kami. Itu saja permintaan kami," kata ayah. Bima menjawab dengan serius, "Saya berjanji, saya akan menjaganya lebih dari diri saya sendiri. Saya akan mencintai dan melindunginya." Kata-kata itu membuat ayah menangis. Mama diam-diam menyeka air matanya. Pada saat itu, saya merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Keesokan harinya, kami berangkat ke bandara. Perpisahan selalu menyedihkan, tetapi kali ini rasanya berbeda. Orang tua saya memiliki rumah yang kokoh dan aman. Kami akan menikah dan memulai keluarga kami sendiri. Aku akan kembali. Lain kali, aku akan membawa orang tua Bima.
kataku. Mama memelukku erat, ayah memegang tangan Bima dan berkata, "Kamu sudah menjadi anak kami. Rumah ini selalu terbuka untukmu kapan saja." Saat kami naik pesawat, saya melihat pemandangan di luar kampung halaman saya, asal-usul saya. Karena cinta Bima, tempat itu menjadi lebih cerah. Terima kasih Bima. Terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan untuk keluargaku. Bima memegang tangan saya. Jangan berterima kasih. Keluargamu adalah keluargaku. Kita adalah satu. Di pesawat kembali ke Jakarta, saya penuh harapan untuk awal yang baru. Sesampainya di Jakarta, kami secara resmi mulai mempersiapkan pernikahan. Pengalaman di Ukraina memperkuat hubungan kami. Sekarang kami benar-benar bersama dalam hidup. Orang tua Bima juga tersentuh dengan apa yang terjadi di Ukraina. Terutama Ibu Ratih, ia menjadi semakin dekat dengan saya. Ia mendorong saya untuk berpartisipasi dalam persiapan pernikahan tradisional Indonesia. "Kate, nak, kebaya ini adalah pakaian tradisional kami. Sangat indah dan megah untuk pernikahan." Ia menunjukkan kepada saya sebuah kebaya pengantin dengan bordiran indah dan desain yang berwarna-warni. "Ini lebih indah dari gaun barat manapun yang pernah kulihat. Sangat indah, Ma. Sangat berarti memakainya di hari pernikahan." Ibu Ratih tertawa senang. "Kamu akan terlihat lebih cantik saat memakainya. Kami sudah tidak sabar menantikan pernikahan kalian." Pernikahan ditetapkan 3 bulan setelah kami kembali ke Jakarta. Selama waktu itu, saya terus menjadi model. Bima juga sibuk dengan pekerjaannya. Tapi setiap malam, kami membahas detail pernikahan. "Kate, aku ingin mengundang teman-temanmu dari Ukraina untuk pernikahan. Bagaimana menurutmu?" Saya terkejut dengan usulan Bima. Karena kesulitan ekonomi, tidak mudah bagi teman-teman saya untuk datang ke Indonesia. Tapi ia berkata akan menanggung tiket pesawat mereka. Benarkah? Jika mereka bisa datang, itu akan sangat luar biasa. Terutama Anna dan Dimitro. Mereka adalah sahabat terbaikku. Bima tersenyum dan berkata, "Bicaralah dengan mereka. Semoga mereka bisa menyaksikan hari istimewa kita." Malam itu, saya berbicara dengan teman-teman saya. Mereka dengan gembira menerima undangan itu. Terutama Anna, ia menangis di telepon dan berkata, "Kate, aku sangat bahagia untukmu. Suamimu yang orang Indonesia itu adalah seorang malaikat." "Oh, Anna, Bima sangat istimewa. Kamu akan melihatnya saat bertemu dengannya." Dalam persiapan pernikahan, saya melihat aspek lain dari budaya Indonesia. Pernikahan bukan hanya penyatuan 2 orang, tetapi penyatuan 2 keluarga. Ada banyak upacara dan etiket tradisional, terutama lamaran, pertemuan resmi keluarga yang sangat penting. "Jangan gugup, mereka akan saling menyukai," kata Bima. Seperti yang dikatakan Bima, lamaran berjalan lancar. Orang tua saya, meskipun tidak bisa datang ke Jakarta, berpartisipasi melalui panggilan video. Kedua keluarga bertukar sapaan dan kata-kata hangat. 2 minggu sebelum pernikahan, teman-teman saya dari Ukraina tiba di Jakarta. Mereka kagum dengan segala hal di Indonesia, terutama teknologi yang maju dan transportasi umum yang nyaman di Jakarta. "Kate, tempat ini seperti kota masa depan. KRL dan MRT sangat bersih. Orang-orangnya sangat ramah," kata Anna. Saya tertawa karena itu juga reaksi saya saat pertama kali datang 2 tahun lalu. Benar. Awalnya aku juga menganggapnya ajaib, tapi yang paling mengejutkan adalah keramahan orang-orangnya. Dari luar mungkin terlihat biasa, tapi hati mereka sangat hangat. Sehari sebelum pernikahan, kami berlatih upacara tradisional, sungkem, mencium tangan orang tua, dan prosesi akad nikah. Ini sedikit baru bagi saya, tetapi Bima dan Ibu Ratih dengan sabar mengajari saya. "Kamu membungkuk, lalu cium tangan mereka. Lalu duduk kembali dengan tenang." Saya gugup. Bisakah aku melakukannya dengan benar? Bagaimana jika aku salah? Bima menggenggam tangan saya erat. "Jangan khawatir, Mama tahu kamu orang asing. Bahkan jika kamu melakukan kesalahan, itu hanya akan terlihat lucu bagi mereka." Akhirnya, hari pernikahan tiba. Saya bangun pagi-pagi untuk bersiap. Dengan bantuan penata rias dan penata rambut, saya perlahan-lahan berubah menjadi seorang pengantin wanita.
Ketika saya mengenakan kebaya pengantin, saya melihat diri saya di cermin dan terkejut. "Kate, kamu cantik sekali." "Seperti seorang putri Jawa," puji Sasha. Saya tersenyum. "Terima kasih, Sasha. Hari ini terasa seperti mimpi." Ketika kami tiba di tempat resepsi, banyak tamu sudah datang. Kerabat Bima, teman-teman, rekan kerja, dan teman-teman saya dari Ukraina. Mereka semua berkumpul untuk merayakan hari istimewa ini. "Kamu gugup?" tanya Bima ketika melihat saya di ruang tunggu. Ia mengenakan kemeja batik tradisional. Ia terlihat lebih tampan dari biasanya. "Sedikit. Tapi aku lebih bahagia memikirkan akan menghabiskan sisa hidupku bersama Bima." Saya menggenggam tangannya erat. "Aku juga. Mulai hari ini, kita adalah keluarga yang sesungguhnya." Pernikahan menggabungkan tradisi Indonesia dan gaya Barat. Pertama, upacara akad nikah yang sakral. Kemudian resepsi modern, berkah tulus dari kedua keluarga, nyanyian dari teman-teman, dan janji suci kami. Setiap momen membuat haru. Terutama janji Bima yang membuat saya menangis. Ia berkata, "Kate, kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Meskipun kita berasal dari negara dan budaya yang berbeda, hati kita terhubung. Aku berjanji akan mencintai, menghormati, dan tumbuh bersamamu selamanya. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Kesedihanmu siap aku bagi. Kita adalah satu." Dengan suara bergetar, saya juga berjanji. "Bima, kamu adalah pria yang kulihat dalam mimpiku berkali-kali. Aku berterima kasih atas kehangatan, kejujuran, dan cinta yang dalam darimu. Sebagai istrimu, aku akan menjadi pendukungmu yang teguh. Dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, aku akan tetap di sisimu selamanya. Aku mencintaimu sampai akhir zaman." Pembawa acara mengumumkan, sekarang mereka resmi menjadi suami istri. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Bima dengan lembut mencium saya. Sorak-sorai dan tepuk tangan para tamu bergema di seluruh ruangan. Setelah upacara, ada prosesi sungkeman. Meskipun gugup, saya melakukannya dengan baik berdasarkan latihan. Orang tua Bima menyambut saya dengan hangat. "Menantu kami cantik sekali. Sekarang, sebagai anggota keluarga kami, semoga kamu selalu bahagia," kata Ibu Ratih. Saya tersentuh. Sebagai orang asing dengan budaya yang berbeda, saya merasakan penerimaan tulus mereka. Bagian paling menyenangkan dari resepsi adalah saat Bima menggendong saya. Konon ini melambangkan banyak anak dan keberuntungan. Bima menggendong saya dan berputar di aula. Semua orang tertawa dan bertepuk tangan. "Berapa putaran lagi?" tanya Bima, terengah-engah. Ibu Ratih tertawa. "3 putaran lagi, biar pasti anaknya 3. Semua orang tertawa. Saya pun tidak bisa menahan tawa. Dalam suasana bahagia ini, saya merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Di resepsi, ada makanan Indonesia dan Ukraina, terutama borщ tradisional Ukraina dan rendang Indonesia yang keduanya menjadi favorit. Minuman tradisional kedua negara juga tersedia untuk semua. Ini arak Bali, sangat kuat. Minumnya pelan-pelan. Bima memperkenalkan minuman itu kepada teman-teman saya. Mereka penasaran dan meminum 1 gelas. Wow, kuat sekali tapi enak. Seperti vodka Ukraina. Pertukaran budaya terjadi secara alami di resepsi. Orang-orang dari kedua negara menjalin ikatan melalui makanan, musik, dan tarian. Puncak resepsi adalah tarian pertama kami. Kami menari dengan iringan musik khusus yang menggabungkan musik tradisional Indonesia dan musik rakyat Ukraina. Para tamu bersorak. "Kate, aku sangat bahagia hari ini," bisik Bima di telinga saya saat kami menari. Saya menatap matanya dan menjawab, "Aku juga." Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Setelah pernikahan, kami berbulan madu di Bali. Di pantai yang indah ini, kami menghabiskan momen-momen indah pertama kami sebagai suami istri. Kami banyak berbicara tentang masa depan kami. "Kate, kehidupan seperti apa yang kamu impikan?" tanya Bima saat kami berjalan di pantai. "Aku ingin kita tumbuh bersama, saling mendukung. Dan suatu hari nanti, aku ingin punya anak yang akan belajar budaya Indonesia dan Ukraina secara bersamaan," jawabku.
Bima tersenyum dan menggenggam tanganku erat. Pikiranku juga sama. Meskipun kita berasal dari budaya yang berbeda, itu bisa menjadi keuntungan kita. Anak kita akan merasakan keindahan dari dua dunia. Setelah bulan madu, kami pindah ke apartemen baru yang telah disiapkan Bima. Meskipun agak jauh dari SCBD, fasilitas gedung baru itu bagus dan lingkungannya nyaman. Ini rumah pertama kita. Kamu suka? Tanya Bima. Saya tersenyum. Ya, aku merasa sekarang ini adalah rumah kita sendiri. Menyesuaikan diri dengan kehidupan baru lebih mudah dari yang saya kira. Kami saling menghormati gaya hidup dan preferensi masing-masing. Dan bersama-sama kami membangun lingkungan rumah yang harmonis. Setiap akhir pekan kami memasak, menonton film, dan terkadang berjalan-jalan di taman-taman di Jakarta. Setelah 6 bulan pernikahan kami, saya membuat keputusan besar. Sambil terus menjadi model, saya mulai belajar desain mode secara sistematis. Melihat kerja keras Bima di tempat kerja, saya juga ingin lebih terlibat dalam industri mode. Ide yang bagus, Kate. Kamu punya bakat bawaan dalam estetika. Kamu pasti akan hebat dalam desain. Bima mendukungku. Dengan dukungan Bima, saya mendaftar di sebuah akademi desain mode ternama di Jakarta. Saya masuk kelas 2 kali seminggu. Sisa waktunya, saya masih menjadi model. Kehidupan di sekolah penuh tantangan. Selain kendala bahasa, sebagian besar teman sekelas saya lebih muda dari saya. Tapi saya tidak menyerah. Saya belajar dengan giat dan perlahan-lahan mendapatkan pengetahuan tentang desain mode di Indonesia. Katrina sangat bersemangat dan mencoba menggabungkan warna dan pola Ukraina dengan elemen Indonesia, sangat kreatif. Pujian dari profesor memberi saya lebih banyak kepercayaan diri. Saya menyadari bahwa latar belakang budaya saya yang unik adalah keuntungan besar dalam desain. Di tengah kesibukan, suatu hari saya merasakan ada yang aneh dengan tubuh saya. Setiap hari saya merasa mual dan lebih mudah lelah. Awalnya saya pikir hanya stres, tetapi ini berlangsung selama beberapa hari, jadi saya pergi ke rumah sakit. Selamat Bu Katrina, Anda hamil. Sekitar 7 minggu, kata dokter. Saya terkejut dan gembira. Meskipun kami ingin punya anak, saya tidak menyangka kejutan ini datang begitu cepat. Malam itu, saya menyiapkan makan malam spesial. Setelah Bima pulang, saya dengan gugup memberitahukan kabar baik itu. Bima, ada kabar yang sangat baik hari ini. Kita akan punya bayi. Wajah Bima membeku sejenak, lalu meledak dalam kebahagiaan yang luar biasa. Ia memelukku erat dan menangis haru. Kate, benarkah? Kita akan menjadi orang tua. Ini berita terbaik yang pernah kudengar. Kami berbicara sepanjang malam tentang calon anak kami. Nama, pendidikan di masa depan, dan akan menjadi orang tua seperti apa kami. Anak kita akan mendapatkan esensi dari dua budaya, bahasa Indonesia dan Ukraina. Ia akan belajar sejarah dan tradisi kedua negara. Saya mengangguk. Benar, anak kita akan sangat istimewa. Berita kehamilan juga membuat kedua keluarga bahagia, terutama Ibu Bima, Ibu Rati. Setiap hari ia datang ke rumah kami dan memasak makanan bergizi untuk saya. Kate, ini opor ayam dan wedang jahe. Ini minuman untuk wanita hamil dan yang baru melahirkan di Indonesia. Sangat baik untuk tubuh, kata Ibu Ratih. Awalnya saya sedikit tidak terbiasa dengan rasa wedang jahe, tetapi perlahan-lahan saya terbiasa. Meskipun budaya kehamilan di Indonesia dan Ukraina berbeda, keduanya bertujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan anak. Selama hamil, saya tidak meninggalkan studi saya, tetapi pekerjaan modeling perlahan-lahan berkurang. Saya lebih fokus pada studi desain. Seiring perut saya membesar, saya mulai tertarik pada pakaian hamil yang modis dan nyaman. Tampaknya sulit menemukan pakaian hamil yang bagus di Indonesia. Sebagian besar desainnya sederhana atau kurang sentuhan desain. Karena itu, saya mulai merancang lini busana hamil. Awalnya hanya proyek sekolah, tetapi mendapat perhatian dari profesor dan beberapa merek fashion, menunjukkan minat. Saat saya hamil 7 bulan, saya mengadakan peragaan busana hamil pertama saya. Meskipun kecil, banyak orang mode dan media datang. Desain saya mendapat ulasan bagus. Desain Nona Katrina dengan sempurna, menggabungkan kebutuhan praktis wanita hamil dan tren mode, terutama kombinasi warna-warna cerah Eropa Timur dan garis-garis sederhana khas Indonesia,
sangat memukau, kata sebuah majalah mode. Ulasan ini memberi saya kepercayaan diri yang besar. Saya memutuskan untuk melanjutkan proyek ini. Di akhir kehamilan saya bersiap untuk melahirkan. Bima dan saya mengikuti kelas prenatal dan membeli perlengkapan bayi. Bima mengurus semua hal yang bisa ia lakukan untuk saya. Kate, kalau kamu lelah, katakan saja padaku, aku akan membantumu. Kehangatannya membuat saya bersyukur setiap hari, dan saya senang anak kami akan tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang. Menjelang tanggal persalinan, orang tua saya terbang ke Indonesia untuk mengunjungi saya. Bima tidak hanya mengatur tiket pesawat, ia juga menempatkan mereka di sebuah hotel dekat rumah kami. Perut anak kita sudah besar sekali, cantik. Mama dengan gembira mengelus perut saya. Ayah menangis. Melihat cucu kami akan lahir adalah berkah yang sangat besar. Ketika kedua keluarga bertemu, mereka sedikit kesulitan berkomunikasi karena bahasa. Tetapi mereka cepat saling mengerti melalui gerak tubuh, ekspresi, dan dengan bantuan Bima dan saya. Terutama percakapan tentang cucu yang akan lahir dengan cepat mendekatkan mereka. Cucu kita akan menjadi anak yang beruntung karena ia akan lahir di keluarga yang penuh kasih sayang ini, kata Ibu Ratih. Mama mengangguk dan mereka saling berpegangan tangan. Seminggu sebelum tanggal persalinan, kontraksi saya dimulai. Bima dengan tenang membawa saya ke rumah sakit. Kedua keluarga juga segera datang. Kate, kamu bisa. Kamu sangat kuat. Aku di sini di sisimu. Bima menggenggam tangan saya erat di ruang bersalin. Dari dukungannya, saya mendapatkan kekuatan. Setelah 10 jam kontraksi, putri kami lahir. Pipinya kemerahan dan tangisannya kuat. Dia cantik sekali. Kate, kamu hebat. Anak kita kuat. Suara Bima bergetar karena haru. Meskipun tubuh saya lelah, saya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kita beri nama siapa dia? Saya mengusulkan nama yang sudah lama saya pikirkan. Sofia, bagaimana? Nama itu umum di Ukraina dan terdengar indah di Indonesia. Untuk nama Indonesianya, bagaimana kalau Sofia Maria? Kata Bima sambil tersenyum. Sofia Maria, nama yang sangat indah, sangat cocok dengan aura putri kita. Dan begitulah, Sofia Maria menjadi anggota baru keluarga kami. Kelahirannya membawa lebih banyak kebahagiaan dan makna bagi kami semua. Kelahiran Sofia Maria membawa kebahagiaan baru di rumah kami. Kakek neneknya sangat menyayanginya, terutama Ibu Ratih dan mama saya, yang berdiskusi tentang merawat bayi membuat mereka semakin dekat. Di Indonesia, tradisinya membungkus bayi dengan selimut, kata Ibu Ratih sambil membedong Sofia Maria. Mama saya melihat dengan penuh minat. Di Ukraina, kami menggunakan gendongan bayi seperti ini untuk menggendongnya di tubuh. Bayi bisa mendengar detak jantung ibunya, jadi merasa lebih aman. Mereka saling menghormati metode pengasuhan masing-masing dan berpikir bagaimana menemukan cara yang paling cocok untuk Sofia Maria. Orang tua saya tinggal di Indonesia selama sebulan. Selama waktu itu, kami memiliki banyak kenangan indah. Bima meluangkan waktu untuk membawa mereka ke berbagai tempat wisata, memperkenalkan budaya dan sejarah Indonesia. Ini Taman Mini Indonesia Indah. Ini salah satu tempat bersejarah paling penting di Indonesia. Arsitektur tradisional dan budaya yang mendalam di Indonesia meninggalkan kesan mendalam pada orang tua saya, terutama ayah. Ia tertarik pada sejarah Indonesia. Indonesia berkembang begitu cepat dalam waktu singkat. Luar biasa. Banyak yang bisa kita pelajari di Ukraina. Malam sebelum orang tua saya pergi, kami menyiapkan makan malam spesial di rumah. Meja penuh dengan makanan Indonesia dan Ukraina. Para orang tua, kami berdua dan Sofia Maria berkumpul. Gambar yang sangat indah. Sebuah keluarga dengan budaya dan bahasa yang berbeda, berkumpul dan makan bersama. Kata Bima yang disetujui semua orang. Pada saat itu, saya mengerti arti sebenarnya dari keluarga yang dapat melampaui budaya dan negara. Setelah orang tua saya pergi, saya secara resmi memulai kehidupan sebagai ibu bekerja dan mahasiswi. Meskipun sulit, saya terus maju dengan bantuan Bima dan orang tuanya. Terutama Ibu Ratih, ia hampir setiap hari datang untuk merawat Sofia Maria. Kate, belajarlah dengan baik.
Aku yang akan mengurus Sofia Maria. Sudah sepantasnya seorang nenek merawat cucunya. Kata-kata ini memberi saya kenyamanan yang besar. Budaya keluarga Indonesia, terutama kakek nenek yang aktif berpartisipasi dalam membesarkan cucu, adalah hal baru bagi saya. Tetapi saya sangat berterima kasih. Sementara itu, saya melanjutkan koleksi busana hamil saya, mengembangkannya menjadi tesis saya. Koleksi itu dinamai Cahaya Bunda, menggabungkan elemen desain Indonesia dan Ukraina. Hasilnya adalah pakaian hamil yang nyaman dan modis. Koleksi Katerina sudah melampaui proyek mahasiswa. Ini memiliki potensi komersial yang tinggi. Penilaian profesor memberi saya keberanian. Bima semakin mendukung saya. Kate, desainmu sangat istimewa. Kenapa tidak mencoba menjadikannya merek sungguhan? Usulan Bima adalah tantangan besar bagi saya, tetapi juga peluang yang membuat jantung saya berdebar kencang. Saya mulai berencana untuk mengubah Cahaya Bunda menjadi merek komersial sungguhan setelah lulus. Ketika Sofia Maria berusia 1 tahun, saya lulus dengan predikat sangat memuaskan dari sekolah desain mode dan secara resmi memulai persiapan untuk peluncuran merek. Bima menggunakan pengalamannya di perusahaan untuk membantu saya membuat rencana bisnis dan strategi pemasaran. Ia juga mengatur kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan ide bisnis saya kepada beberapa investor. Merek Katerina lebih dari sekadar mode. Ini memiliki gagasan tentang keragaman budaya dan inklusi, terutama pasar ceruk ibu hamil dan ibu baru yang belum sepenuhnya berkembang. Ini adalah pasar Samudra Biru. Berkat presentasi brilian Bima, saya mendapatkan investasi awal untuk memulai merek. Kami memulai dengan toko online dan kemudian produksi dalam batch kecil. Prosesnya lebih sulit dari yang saya kira. Ada masalah dengan kontrol kualitas, pemasaran dan PL. Semuanya adalah tantangan baru bagi saya. Tetapi dengan dukungan kuat dari Bima dan orang tuanya, serta pengalaman saya merawat Sofia Maria, merek itu perlahan-lahan tumbuh. Setelah 6 bulan peluncuran online, Cahaya Bunda mulai mendapatkan daya tarik perlahan-lahan menjadi merek yang wajib dimiliki di kalangan ibu-ibu muda di Indonesia. Pesanan internasional juga mulai berdatangan. Aku tahu merek Katerina akan sukses. Desainnya sangat unik dan cerita di balik merek itu menyentuh, kata seorang blogger mode. Kepercayaan ini memberi saya kekuatan yang lebih besar. Cahaya Bunda terus berkembang. Ketika Sofia Maria berusia 2 tahun, saya membuka toko fisik pertama saya. Meskipun kecil, itu adalah pencapaian besar bagi saya. Di acara pembukaan, keluarga saya, teman-teman, dan orang-orang yang mendukung saya datang. Kate, aku bangga padamu. Sangat indah melihat mimpimu menjadi kenyataan, kata Bima. Saya langsung menangis. Saya teringat hari-hari saat pertama kali datang ke Jakarta, kegugupan dan kesepian. Saya kembali merasakan betapa berharganya kebahagiaan yang saya miliki sekarang. Tanpamu Bima, ini tidak akan mungkin terjadi. Karena kamu percaya padaku dan mendukungku, aku bisa sampai di sini. Kami saling berpelukan erat. Sofia Maria tersenyum di antara kami. Pada saat itu, saya merasakan kebahagiaan sejati. Kesuksesan Cahaya Bunda berlanjut. Saya memperluas bidang desain saya ke pakaian dan aksesori bayi, terutama pakaian tradisional modern dan pakaian bayi saya yang menggabungkan elemen Indonesia dan Ukraina sangat populer. Sofia Maria tentu saja menjadi model bayi pertama untuk pakaian-pakaian ini. Penampilannya yang lucu memberikan nilai tambah pada citra merek kami. Sekarang, ia sudah bisa berbicara bahasa Indonesia dan Ukraina sederhana. Ia secara alami menyerap kelebihan dari 2 budaya saat tumbuh dewasa. Mama, ya tebeliu-beliu. Aku sayang Mama. Setiap kali saya mendengar Sofia Maria berbicara dalam 2 bahasa, saya dipenuhi kehangatan. Seperti impian kami, ia merasakan keindahan 2 dunia saat tumbuh dewasa. Ketika Sofia Maria berusia 5 tahun, hidup kami menjadi stabil dan bahagia. Cahaya Bunda tumbuh dengan mantap. Bima juga dipromosikan dan menjadi kepala departemen desain di perusahaannya. Sofia Maria tumbuh sehat. Namun suatu hari, Bima pulang dengan wajah serius. Kate, ada yang ingin kukatakan padamu. Melihat wajahnya, saya menjadi gugup. Apa yang terjadi? Ia terdiam sejenak sebelum berbicara.
Hari ini perusahaan mengumumkan restrukturisasi. Perusahaan akan diakuisisi dan banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Saya terkejut. Bima, apakah kamu termasuk dalam daftar itu? Ia mengangguk dengan berat. Ya, aku dirumahkan. Aku akan berhenti setelah 6 bulan. Tiba-tiba, berbagai hal terlintas di benak saya. Biaya hidup kami, masa depan Sofia Maria, dan perasaan Bima. Tapi saya cepat menenangkan diri. Saya memegang tangannya erat. Tidak apa-apa Bima, kita akan mencari jalan. Kamu orang yang sangat hebat. Tidak lama lagi, peluang baru akan datang. Bima menatapku dengan rasa terima kasih. Terima kasih Kate, sangat menyenangkan memilikimu di sisiku. Kami berbicara lama tentang rencana masa depan kami. 6 bulan adalah waktu yang cukup baginya untuk mencari pekerjaan baru. Untuk saat ini, kami bisa hidup dari pendapatan merek saya dan pesangonnya. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang sudah lama ingin kamu lakukan tetapi tertunda karena pekerjaan? Bukankah kamu ingin merancang lini pakaianmu sendiri? Perkataan saya membuat Bima berpikir, ya, aku sudah lama tertarik dengan desain pakaian pria tetapi tertunda karena pekerjaan. Kami memutuskan untuk mengubah krisis ini menjadi peluang. Dalam 6 bulan tersisa, Bima mulai mempersiapkan portofolio desainnya sendiri sambil menyelesaikan pekerjaan di perusahaan. Setelah ia mengantar Sofia Maria, kami bersama-sama bertukar ide desain. Bima, ide desainmu sangat bagus. Aku merasakan gayamu yang unik, kataku dengan tulus. Saya tulus percaya pada bakatnya. Dan kepercayaan ini memberi Bima kekuatan besar. Seiring berjalannya waktu, portofolio Bima menjadi lebih kaya dan beragam. Ia mengkonseptualisasikan lini pria yang menggabungkan elemen tradisional Indonesia dan estetika desain modern. Ide ini sejalan dengan konsep fusi budaya saya untuk Cahaya Bunda. Kate, aku juga ingin menunjukkan kepada dunia keindahan budaya kami, seperti yang kamu lakukan. Garis, warna, dan pola tradisional Indonesia. Aku ingin menafsirkannya kembali dengan cara modern dalam pakaian. Semangat Bima semakin membara. Desain Bima menjadi lebih halus. Sebulan sebelum hari terakhirnya, sebuah peluang tak terduga datang. Seorang investor mode yang datang ke toko Cahaya Bunda secara tidak sengaja melihat sketsa desain Bima dan menunjukkan minat besar. Desain siapa ini? Idenya sangat inovatif dan gayanya unik. Dengan bangga saya menjawab, ini karya suami saya. Dia seorang desainer mode dan sedang mempersiapkan lini pakaian prianya sendiri. Investor itu segera meminta bertemu dengan Bima, dan begitulah percakapan santai berubah menjadi kemitraan bisnis baru. Bima mendapatkan investasi untuk meluncurkan mereknya sendiri, Nusantara Klasik. Kesedihan karena meninggalkan perusahaan berubah menjadi kegembiraan untuk awal yang baru. Kate, aku tidak percaya kesempatan seperti ini datang. Ini semua berkat kamu. Bima memelukku dengan gembira. Saya senang dengan kesuksesannya, seolah-olah itu adalah kesuksesan saya juga. Itu hasil kerja kerasmu. Aku hanya menyemangati di sisimu. Dan begitulah, kami menjadi pasangan desainer dengan merek masing-masing. Cahaya Bunda dan Nusantara Klasik. Meskipun kedua merek memiliki konsep dan gaya yang serupa, fokus kami adalah pakaian wanita dan pria. Secara alami, kami mulai berkolaborasi. Pakaian pasangan, pakaian keluarga, dan pakaian khusus untuk Sofia Maria. Desain kami, yang dengan cerdas, menggabungkan elemen budaya Indonesia dan Ukraina, mendapat banyak perhatian. Pertemuan indah dari dua budaya menghasilkan pakaian yang begitu indah. Ulasan yang menyentuh dari sebuah majalah mode memberi kami kepercayaan diri yang lebih besar. Kami mulai merencanakan panggung yang lebih besar. Ketika Sofia Maria berusia 4 tahun, kami mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam Jakarta Fashion Week. Bima dan saya menyiapkan koleksi dengan tema Pertemuan Dua Dunia. Ini adalah karya yang merangkum kisah hidup kami. Kate, apakah kamu pernah berpikir kita akan sampai di sini? Ingat saat pertama kali kita bertemu? Tanya Bima saat kami bersiap untuk peragaan. Sambil tersenyum saya menggelengkan kepala. Aku tidak pernah membayangkannya. Tapi sekarang, ini terasa seperti mimpi. Aku sangat bahagia.
Pada hari peragaan busana, desain kami mendapat reaksi yang luar biasa, terutama di akhir acara, saat Sofia Maria muncul sebagai model cilik. Tepuk tangan penonton sangat meriah. Ia mengenakan gaun indah yang menggabungkan pola tradisional Indonesia dan warna-warna cerah Ukraina. Ia berjalan dengan percaya diri di atas runway. "Mama, seru sekali," kata Sofia Maria dengan gembira di belakang panggung. Bima dan saya menangis haru. Setelah peragaan, perhatian pada merek kami meluas dengan cepat. Jepang, Tiongkok, Singapura, dan bahkan Eropa dan Amerika Serikat. "Kate, kamu sekarang seorang desainer internasional. Mimpimu perlahan-lahan menjadi kenyataan," kata Bima. Saya merasakan rasa syukur yang luar biasa. Saya teringat hari-hari di Ukraina hanya memendam impian saya. Saya juga teringat awal saya di Jakarta. Kita bersama, Bima. Bersama-sama kita mewujudkan impian kita. Kesuksesan karier juga membawa kami kelimpahan finansial. Kami pindah ke rumah yang lebih besar dan dapat memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik untuk Sofia Maria. Tapi yang terpenting, kami semakin memahami dan mencintai satu sama lain. Kami juga dapat memberikan lebih banyak dukungan finansial kepada orang tua saya di Ukraina. Setiap tahun, kami kembali 2 kali atau mengundang mereka ke Indonesia. Karena itu, Sofia Maria memiliki hubungan yang dekat dengan kakek neneknya. Ia tumbuh sambil melihat budaya kedua negara dan menjadi warga dunia. "Babusya, tolong masakan borscht untukku hari ini." Setiap kali Sofia Maria meminta makanan tradisional Ukraina, Mama sangat senang dan mengajari saya memasak. Saya kembali merasakan cita rasa kampung halaman saya. Di Indonesia, Ibu Ratih mengajari Sofia Maria adat dan etiket tradisional Indonesia. Pada hari raya seperti Lebaran dan Natal, kami berkumpul, berdoa, dan bermain permainan tradisional. "Oma, salimku sudah benar." Setiap kali Sofia Maria melakukan salim, Ibu Ratih sangat senang dan memberinya uang. "Wah, cucu kami cantik dan manis sekali. Kami sangat diberkati memilikinya." Begitulah kami menikmati kehidupan yang menggabungkan dua budaya, dan kehidupan ini memberikan inspirasi baru pada desain kami. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Sofia Maria berusia 5 tahun, kami mendapat kabar baik lagi. Saya hamil anak kedua kami, Bima. Kita akan menjadi ibu dan ayah lagi. Lihat tes kehamilannya. Bima bersorak. "Kate, benarkah? Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini." Kami memberitahu Sofia Maria. Awalnya ia sedikit bingung, tetapi ia cepat bersemangat. "Aku akan punya adik laki-laki atau perempuan. Aku akan menjadi kakak. Aku akan merawatnya dengan baik." Reaksi polos Sofia Maria menyentuh kami. Kami berharap anak yang akan datang akan selucu Sofia Maria. Kehamilan kedua saya lebih mudah dari yang pertama. Saya sudah punya pengalaman dan bisa menggunakan pakaian hamil dari cahaya bunda. Tapi kali ini, saya harus mengelola merek dan gejala kehamilan. Sedikit lebih melelahkan. "Kate, jangan memaksakan diri. Kesehatan adalah yang terpenting." Bima selalu mengkhawatirkan saya. Ia secara sukarela melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan merawat Sofia Maria. Berkat kehangatannya, saya merasa nyaman selama kehamilan. Saat saya hamil 5 bulan, kami melakukan pemeriksaan gender. Laki-laki. "Laki-laki. Bima, kita lengkap. Anak perempuan dan laki-laki." Bima tersentuh dan mengelus perut saya. "Aku ingin apapun gendernya, asalkan bayinya sehat." Selama hamil, merek kami terus berkembang, terutama cahaya bunda yang posisinya sudah kokoh di busana hamil. Nusantara Klasik juga memiliki ceruk pasarnya sendiri di pasar pakaian pria. Kami bekerja bersama dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Pada hari kerja, kami fokus pada bisnis. Tapi setiap akhir pekan adalah hari keluarga. Memasak bersama Sofia Maria pada hari Sabtu dan berjalan-jalan di taman pada hari Minggu menjadi tradisi penting kami. Apa yang kita masak hari ini? Masakan Indonesia atau masakan Ukraina? Setiap kali saya bertanya pada Sofia Maria, ia dengan gembira menjawab, "Dua-duanya." Jadi kami memasak borscht dan rendang bersamaan. Seperti jawabannya, rumah kami secara alami dan harmonis
menggabungkan dua budaya. Saat saya hamil 8 bulan, saya bersiap untuk melahirkan. Saya mengurangi beban kerja saya. Bima memimpin operasi kedua merek dan memastikan saya bisa beristirahat dengan nyaman di rumah. "Sudahkah kamu memikirkan namanya?" tanya Bima suatu malam. "Kamu yang berikan nama Indonesianya. Nama baratnya Mikita. Bagus kan? Itu nama kakekku." Bima tersenyum. "Mikita, terdengar bagus. Nama Indonesianya Mikita Reyes. Reyes adalah nama keluargaku. Mikita Reyes. Nama yang sangat bagus. Dan begitulah kami memutuskan nama untuk anak kami yang akan datang." Seminggu sebelum tanggal persalinan, saya merasakan kontraksi dan dibawa ke rumah sakit. Kali ini, Bima tidak pernah meninggalkan sisi saya. Dari dukungannya, saya mendapatkan kekuatan besar. "Kate, kamu hebat. Kita akan segera melihat anak kita," katanya. Persalinan lebih cepat dari yang pertama. Setelah 6 jam kontraksi, Mikita Reyes lahir. Ia seorang anak laki-laki yang sehat, seperti kakaknya, Sofia Maria. Tangisannya kuat. "Anak kita sehat, Kate." "Terima kasih banyak." Bima menangis haru. Meskipun tubuh saya lelah, saya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dengan kelahiran Mikita, keluarga kami menjadi lebih lengkap. Sofia Maria juga senang memiliki adik laki-laki. Ia menjadi kakak yang bertanggung jawab dan bangga merawat adiknya. Mikita tertawa. Dia tertawa tadi saat aku main dengannya. Kebahagiaan polos Sofia Maria membawa lebih banyak kebahagiaan di rumah kami. Ketika Mikita berusia 1 tahun, kami memutuskan untuk mengintegrasikan kedua merek kami dan menjadikannya satu merek baru, Keluarga Global. Ini adalah merek fashion untuk seluruh keluarga. Tujuan kami adalah merancang pakaian untuk semua anggota keluarga. Dari bayi hingga orang tua, dari ibu hamil hingga bayi baru lahir. Seperti keluarga kita, merek kita menjadi satu dan menuju impian yang lebih besar, kata Bima. Saya setuju, dan kami memulai tantangan baru. Keluarga Global menjadi populer saat diluncurkan, terutama disukai oleh pelanggan yang berorientasi keluarga. Pesan keragaman budaya dan cinta keluarga yang disampaikan oleh merek kami menyentuh banyak orang. Merek ini berkembang pesat. Seiring kesuksesan kami bertambah, kami mulai memikirkan tanggung jawab sosial kami. Kami meluncurkan proyek yang disebut Benang Harapan untuk membantu anak-anak di negara-negara dengan krisis ekonomi seperti Ukraina. Kami akan menyumbangkan sebagian dari keuntungan penjualan kami atau memproduksi pakaian dan mengirimkannya kepada mereka. Sangat menyenangkan, bisa berbagi cinta yang telah kami terima. Terutama membantu anak-anak di kampung halamanku sangat berarti, kataku. Proyek ini memberi kami rasa pencapaian yang lebih besar. Ini juga menjadi kesempatan berharga untuk mengajari Sofia Maria dan Mikita tentang berbagi. Waktu berlalu dengan cepat. Sofia Maria sudah duduk di sekolah dasar. Mikita sudah di taman kanak-kanak. Anak-anak tumbuh di lingkungan dengan budaya Indonesia dan Ukraina dan menjadi warga dunia. "Mama, aku bercerita kepada teman-teman sekelasku tentang Ukraina. Mereka senang mendengarnya." Perkataan Sofia Maria membuatku bangga. Ia bangga dengan latar belakang budayanya yang beragam dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan anak-anak lain. "Kamu hebat, Sofia Maria. Kamu memiliki budaya dari 2 negara. Itu sangat istimewa, penting untuk membagikannya dengan teman-temanmu." Kisah keluarga kami juga menarik perhatian media. Banyak media meminta wawancara dengan kami dengan judul utama, "Pasangan Desainer yang Berhasil Melampaui Batas Budaya." Kisah kami memberikan inspirasi bagi banyak orang. "Nona Katrina, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat datang ke Indonesia?" tanya seorang reporter dalam sebuah wawancara. Saya menjawab dengan jujur, "Tentu saja, kendala bahasa dan perbedaan budaya, tetapi dengan bantuan Bima, keluarganya, dan banyak teman di Indonesia, saya berhasil mengatasinya. Dan dalam proses mengatasinya, saya mendapatkan kreativitas yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam." Kisah kami diperkenalkan sebagai kisah sukses sebuah keluarga multikultural. Ini memberikan harapan bagi pasangan antar budaya di Indonesia.
Jika pengalaman kami dapat membantu orang lain, itu akan sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Bima, kami berharap kisah kami menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. 10 tahun telah berlalu. Saya bukan lagi gadis Ukraina yang penuh kegugupan di negeri asing. Sekarang, saya adalah seorang desainer yang dicintai di Indonesia, ibu dari 2 anak, dan istri dari keluarga yang bahagia. Melihat semua ini, rasanya seperti mimpi. Dari pertemuan santai di Milan hingga kedatangan pertama di Jakarta, cinta dengan Bima, dan sekarang keluarga bahagia kami. Kate, dalam 10 tahun terakhir, apa yang kamu pikirkan? Tanya Bima suatu malam. Rasa syukur. Syukur atas takdir yang memberiku kesempatan ini. Dan kepadamu, Bima, yang tanpa syarat percaya dan mendukungku. Semua yang telah kita capai sangat berharga. Bima tersenyum dan memegang tangan saya. Aku juga bersyukur. Terima kasih telah masuk ke dalam hidupku dan kita membangun keluarga yang begitu indah bersama. Perjalanan kita baru saja dimulai. Masih banyak mimpi yang harus kita raih. Kami saling memandang dan tersenyum. Pada saat itu, saya mengerti kebahagiaan sejati. Ini bukan tentang kesuksesan yang gemerlap atau kekayaan materi. Ini adalah momen-momen sederhana, namun berharga bersama orang yang Anda cintai. Dari Ukraina ke Indonesia, kisah keluarga kami terus berlanjut. Membawa keindahan 2 budaya, setiap hari kami memimpikan hal baru dan bersama-sama kami maju menuju impian itu. Inilah kisah yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kisah orang-orang dari dunia yang berbeda yang bertemu, jatuh cinta, mewujudkan impian masing-masing, dan membangun keluarga yang indah. Dan betapa besarnya berkah Indonesia bagi saya dalam proses ini. Indonesia memberi saya awal yang baru, kesempatan baru, dan keluarga baru. Budaya, orang-orang, dan semangat tempat ini telah mengubah hidup saya selamanya. Untuk ini, saya akan selamanya bersyukur. Bagi siapapun di antara Anda yang berada dalam situasi sulit, jangan menyerah. Kapan saja, awal yang baru bisa dimulai. Impian Anda bisa terwujud. Saya dengan tulus berharap kisah saya menjadi cahaya harapan di hati Anda. Akhir kata, saya ingin berbagi pelajaran penting yang saya pelajari sepanjang perjalanan ini. Budaya, kebangsaan, dan bahasa bukanlah penghalang yang memisahkan kita. Sebaliknya, itu bisa menjadi jembatan yang memperkaya hidup kita. Bima dan saya selalu saling menghormati, dan kami belajar mengubah perbedaan kami menjadi keuntungan yang unik, dan semangat itu diwariskan kepada anak-anak kami, Sofia Maria dan Mikita. Indonesia bukan lagi hanya tempat tinggal bagi saya. Ini telah menjadi rumah kedua saya. Kehangatan orang-orangnya, budayanya, serta ketekunan dan inovasi orang Indonesia adalah harta berharga yang saya syukuri setiap hari. Tentu saja, Ukraina juga memiliki tempat penting di hati saya. Merupakan berkah yang luar biasa bahwa saya memiliki keindahan dari kedua negara. Kisah keluarga kami terus ditulis. Sofia Maria telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang percaya diri dengan peran kepemimpinan di sekolah. Mikita telah tumbuh menjadi anak yang penasaran dan kreatif. Kedua anak fasih dalam 2 bahasa dan mudah berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai budaya. Keluarga global terus berkembang. Sekarang telah melampaui Asia dan menuju pasar Eropa, Amerika, dan Amerika Selatan. Gagasan kami untuk mengekspresikan keragaman budaya melalui mode telah mendapatkan resonansi luas di seluruh dunia. Terutama, proyek Benang Harapan kami telah diperluas ke lebih banyak negara, membantu anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia. Bima dan saya bukan lagi hanya desainer mode. Kami juga berfungsi sebagai duta pertukaran budaya. Kami sering memberikan ceramah kepada keluarga multikultural, berbagi pengalaman kami, dan menjelaskan betapa besarnya keuntungan keragaman budaya. Jangan takut pada perbedaan kalian. Perbedaan itulah yang akan membuat kalian bersinar. Itulah pesan yang selalu kami tekankan, dan keluarga kami ingin menjadi bukti nyata dari pesan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan cinta Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan berlangganan, sukai, dan bagikan. Dukungan Anda adalah kekuatan pendorong bagi kami untuk berbagi lebih banyak kisah yang menyentuh.
Dan silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar. Kisah yang Anda bagikan akan menjadi inspirasi besar bagi kreasi saya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga hidup Anda penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan.